Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kegaduhan timbul dari penetapan tersangka dua perwira tinggi TNI atas kasus pengadaan barang dan jasa Basarnas membuat publik bertanya-tanya bagaimana sebenarnya prosedur jika ada perwira TNI yang terkena kasus hukum. Kita akan membahasnya bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat siang Pak Zainur, terima kasih sudah bersedia hadir di Metro Siang. Pak, kita langsung ingin tanya sebenarnya apakah memang jika ada perwira TNI yang terkena kasus hukum ini tidak boleh diusut oleh institusi lain, dalam hal ini KPK? Kalau dilakukan sendiri oleh pihak militer itu tidak boleh. Tetapi jika ada pihak lain yang berstatus sebagai non-militer yaitu sipil, saya berpendapat boleh. Apa dasar hukumnya? Kewenangan KPK diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK. Bahwa KPK berwenang menangani korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang kerugian keuangan negaranya minimal 1 miliar. Nah, pertanyaannya, siapa itu penyelenggara negara? Bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Bahwa penyelenggara negara ini salah satunya adalah pejabat yang memiliki fungsi strategis. Nah, fungsi strategis itu dijabarkan di dalam Undang-Undang 28 ini, salah satunya adalah eselon 1 baik sipil maupun militer. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan penyelenggara negara salah satunya adalah pejabat lembaga tinggi negara waktu itu yang sekarang menjadi lembaga negara. Nah, Kabasarnas, Kepala Badan SAR Nasional, itu adalah pejabat lembaga negara atau yang dulu disebut lembaga tinggi negara. Atau yang kedua, setidak-tidaknya dia lebih tinggi dari eselon 1 baik sipil maupun militer. Artinya, kalau tidak sekadar mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan Militer, masih ada undang-undang lain yang harus dilihat, yaitu Undang-Undang 2899, Junto Undang-Undang 19 2019. Maka saya berpendapat, boleh saja Mbak Maria, selama korupsinya itu dilakukan bersama-sama antara orang sipil dan militer. Kalau militer murni, saya sepakat itu adalah kewenangan dari POM TNI, auditor militer, dan juga pengadilan militer. Baik, Pak Zainur, tapi mengapa kalau dari TNI sendiri itu mengacunya hanya Undang-Undang Peradilan Militer? Seperti terlihat jadinya TNI ini ada eksklusivitas hukum begitu kalau di Undang-Undang Peradilan Militer saja. Ya, itu menurut saya satu pendapat yang menurut saya kurang komprehensif. Bahkan kalau kita lanjutkan pembahasannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang juga mengikat baik itu sipil maupun militer, di dalam pasal 89 dikatakan bahwa jika ada perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, maka bisa dibentuk tim koneksitas. Di dalam pasal 91 diatur bahwa jika kerugiannya dominan dialami oleh kepentingan umum, maka harusnya dibawa kepada peradilan umum, yaitu pengadilan negeri. Atau kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi. Artinya di luar pengadilan tindak pidana korupsi itu tidak ada yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Ada di mana pengadilan tindak pidana korupsi itu? Adanya di pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Kalau lokus deliktinya adalah di DKI, berarti adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sehingga kalau menurut saya dari sisi dasar hukum sangat jelas korupsi yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer sebenarnya KPK berwenang. Oke, jadi sebenarnya Pak Zainur menganggap KPK lanjut saja ya dengan kasus ini? Betul, jadi problem itu ada di ketidakjelasan proses di KPK. Saya juga menyayangkan ketika Pak Asep mengundurkan diri. Saya berharap yang mengundurkan diri itu adalah kelima pimpinan KPK yang tidak profesional. Pertama, di dalam konferensi pers pimpinan KPK mengatakan bahwa KPK menetapkan 2 orang TNI beserta 3 sipil sebagai tersangka. Tetapi kemudian kemarin direvisi oleh Pak Alexander Marwata bahwa KPK tidak menerbitkan sprindik. Lah bagaimana ada pengumuman tersangka tetapi tidak ada sprindiknya? Lebih aneh lagi ketika Johanis Tanak, salah satu pimpinan KPK, mengatakan pertama meminta maaf atas proses yang dilakukan. Ini menurut saya tidak tepat. Lembaga negara itu bukan tempatnya untuk meminta maaf. Minta maaf itu adalah ketika melakukan kesalahan yang tidak ada dasar kewenangannya. Yang seharusnya dilakukan kalau ada sengketa kewenangan lembaga negara, ada alamatnya Mbak Maria. Yang pertama, bisa ke Mahkamah Konstitusi untuk mendudukkan siapa yang memiliki kewenangan. Atau yang kedua, yang mendapatkan perlakuan yang dianggap melanggar HAM, yaitu
tersangka itu bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, proses pra-peradilan maupun pengadilan di Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi pemutus apakah KPK berwenang atau tidak. Bukan pimpinan KPK meminta maaf, dan yang kedua lebih parah lagi adalah menyalahkan para penyelidik dan penyidik yang telah bekerja keras untuk mengungkap perkara ini. Padahal penetapan tersangka itu dilakukan didahului oleh ekspos, dihadiri oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, deputi penindakan, direktur penyidikan, dan juga para pimpinan KPK. Kata akhir itu adalah di kata pimpinan KPK. Kalau pimpinan KPK setuju, lanjut ke penyidikan, penetapan tersangka. Kalau pimpinan KPK tidak setuju, stop, berhenti. Nah, menurut saya ini sikap tidak kesatria dari Johanis Tanak selaku pimpinan KPK sehingga menyebabkan Brigjen Asep Guntur kemudian mengundurkan diri. Dan saya pikir ini kekecewaan ini pasti dirasakan oleh semua pegawai KPK, Mbak Maria. Betul Pak Zainur, kita boleh sampai di situ dulu. Mungkin juga kita ingin tahu Pak, kalau sudah seperti ini, sudah membingungkan seperti ini, ada perbedaan pendapat dan juga kegaduhan, lalu selanjutnya harus bagaimana kasus ini ditangani? Apakah memang dikembalikanlah saja ke TNI atau KPK tetap melanjutkan? Dan juga saya ingin minta tanggapan Anda dengan beberapa pihak termasuk mantan pimpinan KPK yang meminta pimpinan KPK saat ini mundur. Ya Mbak Maria, yang pertama menurut saya sekarang perlu duduk bersama antara Puspom TNI dan KPK. Puspom TNI dan KPK bisa menggunakan pasal 89 KUHP, yaitu dibentuk tim koneksitas. Tangani saja bersama. Kalau ditangani bersama, bisa diskusi, tidak ada saling curiga, tidak ada ego sektoral, tidak ada disparitas penanganan. Kalau ditangani sendiri-sendiri, KPK tangani sipil, POM TNI tangani militernya, khawatirnya ada disparitas. Yang satu dituntut tinggi, yang satu dituntut rendah, yang satu divonis tinggi, yang satu divonis rendah. Bahkan dalam kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland, ada 5 tersangka TNI yang kemudian tidak dilanjutkan perkaranya. Nah, kita tidak ingin itu terulang. Maka ke depan, kalau yang lalu kita tutup bukunya, yang ke depan ini saya berharap KPK dan Puspom TNI bentuk tim koneksitas, tangani bersama, jangan ada yang dilindungi atas nama apapun, selesaikan sampai tuntas. Nah, sedangkan untuk yang pimpinan KPK yang menurut saya tidak profesional, Mbak Maria, yang perlu dilakukan oleh KPK adalah kembalikan harkat, martabat, dan marwah KPK. Dengan cara apa? Penegakan kode etik oleh siapa? Dewan Pengawas. Kepada siapa? Kepada pimpinan KPK yang pertama Johanis Tanak yang telah menyalahkan anak buah, itu melanggar kode etik dengan sikap tidak satria dan tidak memberikan kepemimpinan, juga tidak mengambil tanggung jawab. Yang kedua adalah informasi yang tidak benar atau informasi bohong. Informasi yang mana yang benar? Apakah ada sprindik atau tidak? Yang kedua, apakah ada penetapan tersangka atau tidak? Dewan Pengawas perlu turun tangan untuk menangani pimpinan KPK yang ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan ini, Mbak Maria. Jadi menurut saya di proses KPK silakan selesaikan oleh Dewas. Di proses kasus korupsinya sendiri harus dituntaskan, Mbak Maria, dengan tim koneksitas dan bawalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya, Mbak Maria. Kita akan tunggu Pak Zainur kembalikan marwah KPK ini. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah berbagi informasi di Metro Siang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.